Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desisi, mari silahkan masuk. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi dari sebelum kemari dari mana dulu? Dari belajar online. Oh, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, di sini kita akan melaksanakan konseling individu. Sebelumnya Desisi sudah pernah melaksanakan konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling. Oh ya. Jadi konseling individu itu yaitu pertemuan antara guru BK atau konselor dengan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien tersebut. Adapun dalam konseling itu mempunyai beberapa asas, diantaranya yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini kamu itu tidak perlu ragu untuk atau tidak perlu takut dalam menceritakan masalahmu karena rahasia kamu dijamin aman, tidak akan diceritakan ke orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan dalam melaksanakan proses konseling ini, di mana tidak ada keterpaksaan, yaitu didasari asas kesukarelaan. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di sini kita saling terbuka dalam menceritakan masalahnya ya. Iya. Udah mengerti? Ya, mengerti. Oke, jadi sebelum kita memulai proses konseling ini, sebelumnya kita melakukan kontrak waktu dulu. Kira-kira berapa menit bisanya? Kira-kira ya sekitar 15 menit. Oh ya, baik. Jadi kita akan melaksanakan proses konseling ini dalam waktu 15 menit ya. Ya, Jadi bagaimana ini? Masih ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Semuanya sudah jelas. Oh ya, baik. Jadi semangat ya menjalankan konseling individunya. Jadi bagaimana ini? Ada yang mau diceritakan atau ada yang bisa saya bantu? Begini Kak, nilai ulangan semester saya yang kemarin menurun. Jadi bagaimana solusinya kira-kira? Jadi nilainya menurun. Menurun bagaimana nih? Semester kemarin masih peringkat berapa? Semester kemarin nilai saya alhamdulillah saya masih dapat memasuki peringkat 3 besar, tapi sekarang peringkat 5 besar sudah tidak tercapai. Oh, jadi nilai kamu menurun ini semester kemarin itu semester yang sebelumnya masih dapat peringkat 3, sedangkan semester yang baru-baru ini sedangkan peringkat 5 saja sudah tidak dapat. Iya. Kira-kira Desisi di sini tahu tidak penyebabnya sampai nilainya menurun? Mungkin karena menunda-nunda waktu pengerjaan tugas sehingga ketika waktu pengumpulannya sudah dekat baru dikerja, jadi hasilnya tidak maksimal. Jadi semester yang barusan ini kamu ini sering menunda-nunda tugas sehingga kurang maksimal begitu tugas yang dikerjakan. Iya. Sebelumnya tugasnya banyak? Iya, banyak. Iya, karena mengingat sekarang sedang belajar online ya, jelas tugasnya pasti tertumpuk. Iya. Nah, tapi penyebabnya sampai kamu ini menunda-nunda tugas apa? Di rumah itu apa saja yang dikerjakan? Mungkin karena lebih sering membaca Wattpad sampai larut malam, terus lupa waktu. Jadi kamu baca Wattpad dari pagi begitu sampai tengah malam? Iya. Kemudian ini tugasnya kira-kira ada berapa ini? Kira-kira dalam setiap mata pelajaran itu kan bisa 2 atau 3 tugas. Jadi kurang lebih 7 tugas. Baru setiap tugasnya diberikan kamu sendiri tidak langsung mengerjakan, Iya. sehingga tugasnya tertumpuk. Jadi begini deh, kan alangkah lebih baiknya tugas itu ketika diberikan langsung dikerjakan. Sebelumnya kan sudah jadi pengalaman, sudah ada lihat sendiri konsekuensi dari menunda-nunda tugas itu apa. Apa tadi konsekuensinya karena menunda-nunda tugas? Nilai saya menurun. Nah, dan itu akibat dari menunda-nunda tugas
sehingga tugasnya kurang maksimal dikerjakan, membuat nilainya menurun. Nah, jadi dari sisi ini sebaiknya jika ada tugas itu langsung dikerjakan, karena mengingat ketika tugasnya sudah tertumpuk dan sudah waktunya untuk pengumpulan, tugasnya tidak akan maksimal dikerjakan begitu. Ya. Jadi bagaimana ini, sudah mengerti kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, sudah. Apa tadi kira-kira? Intinya jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Ya. Ketika dikasih, kalau bisa langsung dikerjakan. Nah ya, jadi kalau bisa ketika ada tugas langsung dikerjakan ya. Ya. Jadi bagaimana nih, apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan proses konseling atau setelah menceritakan masalahnya ke saya? Alhamdulillah, pikiran saya sudah terbuka sehingga tidak perlu lagi menunda tugas, dan jangan terlalu sering untuk membaca novel di Oh iya, baik, karena kamu sendiri sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan dan merasa sedikit terbuka pikirannya. Nah, jadi minggu depan bisa ketemu lagi dengan saya? Ya, bisa. Kira-kira waktunya kapan? Kira-kira waktunya hari yang sama dan jam yang sama. Oh ya, baik. Jadi nanti minggu depan kita bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan masalahnya bagaimana ya, di hari yang sama dan jam yang sama. Oke, baik. Sebelum kita menutup proses konseling kita pada hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Apakah Desisi mau untuk memimpin doa? Ya, boleh. Iya, baik. Sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, cukup sekian konseling kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi ya. Ya. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya. Ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Iya, Kak. Hati-hati di jalan. Ya.